bisa berpikir karena saya sudah terlanjur memang mengidolakan karena dari kecil saya di telinga saya sudah didengarkan dengan nama Isa. Cuman kan setelah terakhir ini lebih banyak ke Yesusnya didengar di gereja, sudah berubah. Sementara saya mungkin sudah masuk itu kan Isa ya sebagai Tuhan kami. Setelah saya sudah lebih berpikir, saya mulai ada ada pertanyaan besar dalam hati, cuman jadi kepikiran sampai dengar itu tetangga semua hampir setiap malam Zuma apa ini, saya coba tanya kan itu apa, memang mereka bilang oh debat antara Kristen sama ini. Jadi saya juga sering dengar, akhirnya saya minta dibikinkan TikTok. Jadi kira-kira ciri-ciri Isa sebagai dia beragama Muslim, biar saya ingin dengar begitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, berserah diri, tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, Al-Quran surah Al-Ma'idah, ketika kemudian muncul ajaran Kristen, Al-Quran datang, lalu kemudian Al-Quran menceritakan. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan, mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu dan juga ibumu, atau jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkaulah yang mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui hal yang gaib. Lalu Nabi Isa melanjutkan, Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan, untuk aku ajarkan kepada mereka. Apa itu? Ani abudullah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbakum. Berarti dia Muslim. Dia memerintahkan kaumnya Bani Israel menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap kaumku selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah engkau wafatkan, engkau yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Subhanallah, beliau Muslim. Lalu bagaimana ketika beliau bayi? Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika ibunya Bunda Maryam menggendong si bayi imut Nabi Isa, datang di tengah-tengah kaumnya. Kaumnya kemudian berkata, Fa'atatsbihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau' wa ma kanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperingai buruk, berakhlak buruk, dan ibumu juga bukan seorang pesina. Lalu dikatakan kemudian oleh Maryam kepada orang-orang Yahudi yang bertanya, kamu itu kenapa? Kenapa kau membawa kemungkaran? Kenapa kau berzina? Kok bisa kau punya anak enggak ada suamimu? Maka apa kata Maryam pada saat itu?
Fa asyarat ilai, berkatalah, bertanyalah kamu, sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan kepada anak bayiku, anakku. Orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sawiyya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak bayi yang masih dalam ayunan, kata orang Yahudi pada saat itu. Tiba-tiba saja dari ayunan suaranya kemudian keluar, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku bukan anak zina seperti yang kamu sangkakan terhadap ibuku. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini diberi kitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan membayar zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Beliau adalah muslim. Wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Beliau adalah seorang muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berarti Nabi Isa alaihissalam adalah seorang muslim yang sejati. Subhanallah. Nah, sedangkan kesimpulan daripada itu semua, sebagai pemegang Bible, coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4. Di situ diceritakan oknum yang disebut Yesus pun berserah diri kepada Allah, tunduk takluk kepada hukum Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4. Nah, itulah bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang muslim. Beliau kemudian menegakkan tali agama Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan kemudian Nabi Isa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Berbeda di Bible, Yesus seumur hidup tak ada bukti dia berbakti kepada ibunya. Jangankan berbakti, Yesus punya akhlak saja ke ibunya itu tidak pernah ada contoh. Bahkan memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan bunda, umi, atau mami, itu tak pernah. Selamanya Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan, gune, gune, wahai perempuan. Ini apa ini? Menandakan bahwa sebenarnya Yesus itu hanyalah pelengkap dari pengajaran orang-orang Roma yang sejatinya menyembah kepada dewa-dewa mereka. Agar dewa mereka itu tetap disembah, maka mereka menyembunyikan identitas dewa mereka dan mencoba menggantikannya dengan nama Isus, yang konon ceritanya adalah anak Ibrani yang lahir tanpa ayah. Demikian. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Shalom. Iya, salon. Silakan Iya. Ibu, mungkin masih ada. Iya. Terima kasih penjelasannya. Mungkin saya memang itu yang ingin saya tanyakan, biar saya juga lebih berpikir dan lebih belajar pelan-pelan ya. Iya, betul Ibu. Ya. Saya tanya, masih bisa tanya ya? Boleh, silakan. Kalau Isa itu adalah nabi, berarti posisi Isa dengan Nabi Muhammadnya orang Muslim sama ya, begitu kira-kira? Sama Ibu. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, sama seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam posisi penugasan sebagai Nabi, Rasulullah Muhammad SAW cakupan pengutusannya itu jauh lebih besar, disebabkan karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk satu kelompok manusia, tapi litubayyina linnas. Makanya dalam Al-Quran itu seruannya, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia.
Yesus tidak pernah menyeru begitu. Yesus dan nabi-nabi Yahudi cuma menyeru apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Selamanya yang diseru hanya Bani Israel. Sementara keturunan Adam bukan hanya Bani Israel saja, tapi seluruh manusia. Yang namanya Bani Israel itu ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Itu hanya tugas baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bukan untuk satu kelompok manusia, bahkan seluruh umat manusia, bahkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi diseru untuk ikut kepada beliau. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16 dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Nah tuh. Diseru siapa ahli kitab? Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa yang diseru. Telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami. Tugasnya menjelaskan kepadamu dari isi kitab kamu yang kamu sembunyikan. Dan banyak dari isi kitabmu yang tidak dijelaskan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwan subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah kemudian memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kalau di dalam Bible, Yesus jalan keselamatan, tapi untuk Bani Israel tok. Kalau Rasulullah berdasarkan Al-Quran, beliau adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Jadi Nabi Isa seorang nabi untuk Bani Israel, Nabi Muhammad seorang nabi penutup untuk seluruh umat manusia, termasuk Bani Israel. Jadi cakupannya lebih luas, termasuk ibu. Ibu itu harusnya bukan Advent, ibu itu harusnya Muslim, menjadi Islam. Karena ibu, mohon maaf, bukan kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Yesus, tapi ibu adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang di luar Islam termasuk ibu disebut kafir? Kafir itu artinya menutup diri dari ajaran Allah yang diutus untuk dirinya. Tapi ditutup, dia lebih percaya kepada ajaran yang diwariskan oleh penjajah, lebih percaya kepada agama yang datangnya dari barat, yang bukan diajarkan oleh para nabi, tetapi meninggalkan ajaran yang didatangkan dari Timur Tengah, yaitu Islam, Shalom, damai sejahtera, yang Yesus pun katakan dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan Shalom untuk kalian, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Damai sejahtera itu adalah Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya adalah Islam atau salama atau salam. Demikian. Oke, terima kasih. Maaf ya, saya mau bilang di sini soalnya banyak teman-teman saya yang masuk ke messenger saya ini, lihat teman-teman Kristen. Saya minta maaf, saya bertanya untuk saya sendiri dan keluarga saya. Saya minta maaf, saya belum bisa menjawab. Saya disuruh turun dari sini, saya minta maaf, saya masih mau bertanya, terserah kalian. Jangan dengerin di bawah, Bu. Tanya terus saja sampai pagi, Bu. Silakan. Tanya, Bu. Silakan, Bu. Bang Juma. Iya, silakan, Ibu. Kira-kira saya minta maaf ya. Kira-kira bisa dijelaskan ke saya jaminan untuk masuk Muslim itu, jaminan surganya seperti apa, begitu. Baik. Biar saya lebih memahami gitu, karena di Kristen kan kami disuruh mengikuti ajaran Yesus, sementara saya banyak keganjalan. Saya minta maaf teman-teman saya sama Kristen, saya punya pikiran sendiri karena saya melihat di Alkitab saya yang saya pegang selama ini,
kan cerita ada kop-kopnya di atas, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang, jadi kita nih diumpamakan seperti domba. Jadi kalau domba itu kan binatang, apakah kita sama dengan mungkin itu. Jadi saya mau bertanya ke orang muslim, siapa tahu bisa masuk di akal saya, kira-kira jaminan kita untuk kalau kita masuk muslim, kira-kira apa jaminannya, mungkin dijelaskan ke saya gitu. Baik Ibu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu jaminan keselamatannya itu bukan muluk-muluk, tapi benar-benar Masya Allah, di Islam itu kita memiliki warisan. Yang namanya warisan itu adalah hak kepunyaan kita, nggak boleh diambil oleh orang lain. Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat pertama sudah diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu umat Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, yang serius dalam salat, yang ikhlas untuk melaksanakan salat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, membantu si miskin, yatim piatu, janda dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berzina, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun, dan tetapi mereka kemudian tidak melakukan sesuatu kecuali kepada istrinya, dan barang siapa mencari di balik semua itu seperti berzina, maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang beruntung. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu yang memiliki, yang mewarisi kemudian surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jelas ini umat Islam, salat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina, mendapat warisan. Warisannya apa? Surga Firdaus. Dalilnya jelas. Lalu kemudian indahnya di Islam, masuk di surga itu bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari pasangan mereka, dari anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Subhanallah. Hidup di jannah, hidup di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dalam kehidupan yang kekal yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu nikmat. Kurang apa lagi coba? Hidup di dunia dengan kemuliaan, tidak disebut sebagai hewan, tapi disebut sebagai fi aksani takwim, makhluk yang paling sempurna. Bahkan ulaika hum khairul bariyah, itulah umat Islam sebaik-baiknya makhluk. Subhanallah. Al-Quran mengatakan itu. Ulaika hum khairul bariyah, mereka orang-orang Islam ini adalah sebaik-baiknya makhluk, lebih baik berarti dari malaikat. Subhanallah. Sedangkan orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Apa buktinya? Mereka mengaku sebagai domba.
Mereka sendiri yang mengaku sebagai domba. Apesnya, domba itu tidak berakal, mereka punya akal. Maka Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka punya akal tapi tidak digunakan. Maka Allah mengatakan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kambing boleh menjadi kambing, mereka bodoh, mereka tolol, mereka tidak mengerti baik dan buruk karena memang tidak diberi akal. Kalau kambing menyembah kambing masih masuk akal bagi manusia karena kambing tidak diberi akal. Tapi kalau manusia menyembah kepada sesamanya manusia, ini lebih kambing daripada kambing. Dikasih akal tapi tidak dipakai akalnya. Ini yang bahaya. Sementara Yesus berpesan, kasihilah Tuhanmu dengan segala dengan akal budimu. Sama seperti Islam. Islam selalu dirangsang untuk menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Al-Quran selalu mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dari semua aspek kehidupan. Nah, inilah hebatnya. Jadi kalau ibu mengatakan ada jaminan, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang kemudian memeluk ajaran agama Islam, begitu kemudian masuk Islam, segala dosa-dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Kemudian amal-amal perbuatannya, amal kebaikannya kemudian itu dihapuskan kemudian oleh Allah. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat berapa itu teman-teman? Ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang muallaf itu dosa-dosanya diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk Islam, mereka menjadi mu'allaf, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Subhanallah. Jadi ketika ibu ini misalnya dapat hidayah, masuk Islam, maka seluruh dosa yang terhapuskan. Berarti ibu lahir kembali seperti bayi. Ini yang yang dimaksud terlahir kembali. Menjadi bayi yang suci dengan membawa amalan-amalan baik yang ibu lakukan pada saat ibu masih di agama Advent. Tapi dosa yang ibu pernah lakukan semuanya diputihkan kembali oleh Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Silakan ibu. Ya. Terima kasih atas penjelasannya hari ini. Saya banyak-banyak mau bertanya karena begini, Bang Juma. Silakan Ibu. Kalaupun saya harus mau cari keselamatan dan kalaupun saya harus pindah agama Muslim, saya harus benar-benar tahu kebenarannya. Dan saya tidak mungkin datang sendiri. Saya tidak mau meninggalkan keluarga saya. Jadi apapun yang terjadi, saya harus keluarga saya harus ikut saya. Begitu. Dan itu saya jamin tidak ada yang berani melawan saya di dalam keluarga walaupun suami saya. Kalau memang Tuhan berkehendak ya. Kira-kira persyaratan untuk syarat apa aja yang untuk masuk Muslim itu kira-kira apa saja persyaratannya? Tapi sebelum dilanjutkan syarat-syaratnya, saya ingin mau tanya satu lagi. Kami kan sudah kurang lebih, kalau umur saya sekarang 43, sudah kurang lebih 43 tahun dan saya sudah berumah tangga 23 tahun. Otomatis kami hidup di antara masyarakat mayoritas Kristen ya, karena di Minahasa. Kira-kira kalau memang sesuai dengan panggilan hati saya, kalau kami pindah
ke agama Islam. Sementara di sini tidak ada masjid. Kira-kira itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang jelas pasti kami akan jadi merasa diasingkan lah di antara saya sudah berpikir sejauh itu. Cuman Tuhan sayang kami tidak bergantung pada orang. Mungkin itulah resiko saya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kira-kira mungkin diajarkanlah kepada saya bagaimana cara menyikapi tantangan ya. Dan mungkin saya minta didoakan karena setelah saya mendengar dari penjelasan dari Bang Juma tadi, semua keganjalan yang ada di hati sudah boleh dikata 99,9% sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal saya merasa untuk bicara dengan keluarga tinggal 1% aja. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa ya? Apa nih? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan niat saya ada jalan keluarnya, dimudahkan ya. Pertanyaan yang terakhir, saya pingin kira-kira kalau saya masuk Muslim, kan katanya harus disunat, apa persyaratannya semua, mungkin caranya seperti apa yang saya minta dijelaskan di sini begitu. Makasih. Baik Ibu. Syarat masuk Islam yang pertama itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian setelah itu yang laki disunat. Yang laki disunat. Itu wajib disunat kemudian. Jadi nggak ada yang ribet terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan-amalan, itu prosesnya nanti ada belajar pelan-pelan. Karena Al-Quran pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Di situ dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak membebani kemudian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini seperti orang yang sudah lama masuk Islam, tapi pelan-pelan belajar. Kalau kondisinya di tempat Ibu Minahasa itu di mana ya? Memuju? Di Manado, Gurunda. Di Manado, Sulawesi iya. Utara. Sulawesi Minsel Bu ya. Sulawesi Utara, Manado memang Minahasa Induk. Minahasa. Minahasa Induk, iya. Satu wilayah dengan saya Gurunda, Manado juga. Oh iya. Cuman Yang dibawa di ini jam. aja deh, dimunculkan aja taping teman-teman, karena mereka banyak mengajarkan saya juga materi. Siap. Nah, pasti ada yang nyebut ketik di bawah itu di daerah Sumatera, Bogor, nanti tinggal gue pilih mana yang betul kan gitu ya. Jadi Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau ibu tadinya itu di Manado, di mayoritas non-muslim, belum bisa sholat di masjid karena belum ada masjid, itu Allah tidak membebani. Cukup ibu sholat di rumah bersama dengan keluarga. Nah, terus gimana langkah berikutnya? Kalau misalnya nanti sudah masuk Islam, ya masuk Islam berarti ibu harus meninggalkan segala sesuatu yang berbau Kristen, itu ditinggalkan pelan-pelan. Nah, kalau misalnya ibu mau meninggalkan tempat tersebut, mau ke tempat yang mungkin lebih aman daripada tempat yang ada sekarang, itu nanti bisa kita bicarakan. Kita bisa bicara dengan teman-teman kami di API, ya, atau nanti saya cari tahu di teman-teman di Arimatea yang ada di Manado, atau MCI yang ada di Manado, bagaimana solusinya terhadap
saudara-saudara kita yang mu'alaf satu keluarga. Insya Allah teman-teman MCI ada di sana, ada juga teman-teman Arimatea yang bisa membantu. Nanti saya fasilitasi untuk itu. Nah, jadi yang pertama yang tadi harus meyakini sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah yakin sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang berat. Karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini adalah hal kecil bagi Allah. Minta aja sama pemiliknya, insya Allah akan dimudahkan. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu, anaknya berapa Bu ya? Anak saya 3. Usia sudah berapa tahun usianya? Yang paling tua 19 tahun, 19, 17 sama 14. Oh, mereka sudah besar-besar semua ya. Iya, yang satu sudah mau kuliah. Memang kemarin karena sakit-sakitan masih kecil jadi terlambat sekolah. Yang 19 tahun ini udah mau tadinya mau sekolah pendeta. Saya bukan larang ya, saya bilang pikir-pikir dulu, kayaknya mama belum ini ya, belum mengikhlaskan gitu. Jadi lebih baik kuliah saja dulu gitu. Jadi Tuhan sayang lah. Sudah baru mau masuk kuliah sama-sama dengan adiknya. Sama-sama. Iya. Soalnya yang tua sakit-sakitan, jadi sudah dikejar adiknya sekolah itu. Sementara yang 14 tahun baru kelas 2 SMP. Iya. Cewek semua atau cowok semua Ibu? 2 perempuan, yang bungsu laki. Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak penurut ke ibu ya. Iya, Bang Zuma, nanti saya mau DM ya nanti setelah ini KTP saya biar jelas toh. Ya. Maksudnya begini. Terima kasih atas semua penjelasannya. Kalau saya walaupun singkat tapi sudah sangat masuk di akal saya. Bahkan saya kayak gemeteran nih. Masya Allah. Antara nggak tahu lagi apa yang terjadi antara kayak ada yang berkelahi ya di diri saya nih. Cuman saya sudah kuat hati saya. Jadi mungkin kalau bisa karena saya baru bikin ini kan TikTok saya, jadi nanti saya mungkin mau kirim KTP-nya kalau bisa hari ini atau kirim kirim di saya Bu. Iya. Oke. Cuman bagaimana caranya ya? Aja tulis nomor telepon. Iya. Langsung tulis nomor telepon aja Bu, kami di sini. Ibu bisa menulis nomor telepon. Tunggu ya. Satu aja, Bang Handi. Bisa saya soalnya Bang Handi atau Bang Ardi, silakan. Enggak, gini. Ini izin biar nggak bingung gitu kan. Nah, nanti Bang Inspirasi atau Bang Handi satu aja gitu. Ya, makanya mau ngasih nomor WA aja. Ya, silakan. Biar langsung connect ke Bang Joma. Ini keluar dari TikTok dulu. Enggak usah Bu, Ibu tulis nomor. Ibu ada pulpen di situ, ditulis aja dulu sementara nomor telepon saya. Oh, ntar. Disebut aja Bang Handi. Kita aja yang apa? Dia kan baru mau nyari pulpen Pak Ardiansa orangnya. Dia mau suruh tulis.
Enggak, maksudnya nomor WA ibunya aja kita tulis. Jangan, nah, banyak nulis nanti nomor saya aja yang ditulis iya ibunya. juga ya. Bener juga ya. Dia- Kalau nomornya Bang Handi, pasti teman-teman Kristen di bawah pada ogah ya WA ya Bang Handi. Takut. Enggak apa-apa lah. Ibu udah siap nomor pulpennya Ibu? Bentar. Tunggu ya. Oke, sudah. Ya. 081 1 tambahnya nggak usah ditulis ya Bu ya. 081 tambah 2877 2877 ditambah 4-nya 3 kali Bu. 4. 44. 4-nya 3 kali ya Bu. Iya. Tambah 99. 99 08128774 3 kali 99. Ya siap. Cukup. Bang siapa? Bang Handi ya? Iya. Handi buat. Saya asistennya Bang Juma Bu. Kalau saya asistennya Bang Handi, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu ini dapat hidayah, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Nah habis ini aja Ibu, nanti Ibu ya ke saya. Habis Ibu aja, ya, terusin aja dulu ngobrol-ngobrolnya sama Bang Juma. Silakan Bu. Kalau mau syahadat bagaimana? Silakan Bang Juma. Ya kalau syahadat itu ya di sini aja Ibu, disaksikan banyak sahabat kita mempersaksikan, kemudian Ibu meninggalkan agama terdahulu, memeluk agama Islam. Habis itu kita buatkan sertifikat keislaman sebagai legalitas hukum untuk Ibu mengganti KTP dan seterusnya. Bahwa Ibu nggak bisa lagi diganggu oleh orang-orang luar. Anda sudah menjadi seorang Muslim, nggak boleh. Adalah hak warga negara untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan orang lain tidak boleh mengganggu gugat itu. Saya, Bang Juma, saya mungkin karakter saya ya, karena saya kalau sudah biar orang tua saya pun mau bunuh ya itu sudah nggak ada B atau C. Masya Allah. Jadi iya. Luar biasa. jangankan orang tua saya saja tidak bisa mengganggu gitu. Jadi memang itu sifat saya, yang penting benar gitu. Makanya suami sama anak-anak juga paham dengan sifat saya itu, karena selama ini saya juga nurut sama suami. Saya juga dalam keluarga ya sebagai seorang istri saya lakoni semua sebagaimana kewajiban saya. Tapi kalau ada hal-hal yang sangat prinsip, apalagi berkaitan dengan agama, kalau saya sudah pasti mereka tahu itu benar, begitu. Walaupun suami saya, semoga didoakan lah ya juga. Amin. Biar sesuai dengan harapan saya, karena ini berkaitan Amin. dengan kedepannya, kematiannya, bukan lagi bicara hidup kalau saya, karena saya sadar sekali bahwa kita ini pasti akan menuju ke sana, hanya waktunya saja. Kayaknya seperti itu. Jadi saya sudah bulat, tidak ada keraguan lagi, dengan penjelasan yang sangat singkat tapi padat dan masuk di akal dan masuk di logika saya. Walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi saya juga termasuk ya nggak sombong, IQ-nya agak tinggi, tapi waktu itu orang tua ekonomi agak ini, jadi saya nggak lanjut sekolah, diputuskan menikah. Iya. Jadi mungkin itu. Jadi kalau ini walaupun saya belum kirim ya, nanti setelah ini kan baru kirim KTP-nya, biar
Bang siapa tadi Handi bisa kirimkan ke Bang Zuma atau organisasi apa ya? API ya kalau API, tidak ya. salah. API. Untuk syahadatnya seperti apa, bagaimana itu? Kayaknya ibu ini udah mau bersyahadat dulu, dipandu aja dulu banyak diajarin. Kapan ibu mau bersyahadat? Sekarang. Boleh, walaupun belum ini ya, belum dengan keluarga, saya sendiri aja dulu, karena saya berpikir kapan saya mau bicara ajarkan ke anak-anak, sementara saya juga masih Belum. sama statusnya. Iya betul, masya Allah. Kira-kira seperti itu Iya, kan? iya, masya Allah, subhanallah. Jadi di Al-Quran itu menerangkan begini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi kalau ibu mengatakan ibu tamatan SMA, lantas ibu mengatakan IQ-nya seperti itu tinggi, saya katakan meskipun ibu tidak mengatakan itu, kami tahu sekalipun ibu tidak sekolah, ibu ini orang pintar. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang pintar, hanya orang cerdas, orang yang menggunakan akal yang bisa sampai kepada Islam. Banyak orang yang berakal, titel prop, tapi tidak sampai kepada Islam. Kenapa? Karena mereka kemudian itu tidak berakal sehat. Berakal tapi tidak sehat. Kalau ibu, alhamdulillah, innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehatlah yang kemudian bisa menerima pelajaran atau pengajaran. Dalam hal ini dinul Islam. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat berkah sekali. Tadi kita sudah mensyahadatkan juga 2 orang. Dan alhamdulillah ada ibu ini, saudari kita ya, untuk memeluk Islam di tengah-tengah kita. Insya Allah kita bimbing. Mungkin ada lagi yang diminta oleh Bang Handi. Apakah KTP dikirim dulu atau ibu ini kita suruh open kamera atau gimana? Ya, kalau bisa ibu mengirim dulu KTP-nya lewat WA ke saya. Habis itu ibu kalau nggak mau bersedia on cam nggak apa-apa ya. Namanya juga ibu ya, kita maklumi. Mungkin ada hal lain, faktor lain. Yang penting kalau ibu bisa keluar dulu, teman-teman juga tolong di follow biar sampai 1000. Ya, ibu bisa mau kirim. buka kamera enggak? Ibu Mary mau berkenan enggak buka kamera? Untuk buka kamera mungkin jangan dulu. Iya. Saya mau, kalaupun saya mau buka kamera dengan keluarga semua, Ya, Masya Allah. biar jelas. Jadi saya dulu, saya juga sudah lihat di sini, enggak apa-apalah. Saya sudah lihat di sini juga yang lagi nonton ada sekampung. Jadi, saya minta maaf. Ini adalah kehidupan saya, keselamatan saya dengan keluarga saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga saya, teman-teman saya. Saya hanya fokus ke keluarga saya serumah, anak-anak dan suami saya. Terserah apa kata kalian. Aku tidak peduli, yang penting aku selamat, itu aja. Masya Allah. Kalau ibu berkenan bisa ibu WA mungkin ke saya, kirim foto KTP-nya aja ke saya. Nomor yang tadi. Keluar dulu ya. Keluar dulu aja nggak apa-apa Bu. Keluar dulu ntar masuk lagi. Kita tunggu kok. Nanti saya naik minta naik lagi ya. Iya siap Bu, ditunggu. Sebelum turun Bu, Ibu sudah follow inspirasi kehidupan ini belum hostnya? Yang saya follow baru inspirasi kehidupan sama Bang Zuma kayaknya. Ya udah di follow Ya, ya. enggak. Nah, jangan Iya. sampai turun belum di follow ntar hilang. Siap Ibu. Sudah. Udah. Ya, Udah oke. Bang Andi. Ya siap. Mungkin ada yang saya sudah follow, mungkin follow apa ya istilah anak-anak ini follow. Nggak apa-apa, yang penting inspirasi aja dulu. Yang penting nanti ibu kalau turun nggak kehilangan jejak, itu maksudnya. Sama tanda tangan ya Bu ya. Tanda tangan Iya.
Di atas Yap. kertas putih bersih, terus difotokan tanda tangan tersebut dikirim ke Bang Handi ya. Iya, iya. Nah, cuman dua itu aja kok Bu syaratnya, KTP difoto, KTP-nya yang jelas jangan sampai ngeblur, terus kemudian tanda tangan di atas kertas putih bersih difoto lagi. Jadi cuman dua itu aja syaratnya, gitu ya Bu? Oke, iya, iya, iya. Oke. Saya turun sebentar ya. Oke ya Bu, saya tunggu Bu. Siap Bu, siap. Ya, Siap ya, Bu, ya. siap. Gimana caranya? Ya, Adinda aku Bang Juma open cam dong, sambil nunggu Ibu. Kayaknya muka ngantuk nih. Iya. Masya Allah. Open cam sambil nyeduh kopi dong, biar kelihatan. Tadi kayaknya mau nyeduh kopi itu nggak jadi. Alhamdulillah dua. Wih, masih melek matanya, masih seger. Masya Allah. Hari ini ada dua ya Gurunda yang syahadat. Ya 3 sama Ibu ini nanti. 3, yang satu yang mana? Ya, ntar ke inspirasi 1, ke blokir permanen 1. Jadi blokir Ibu ini berarti tadi tinggi. adalah itu sering mendengarkan tetangganya diskusi lintas agama, terutama yang sering disebut Juma siapa Juma ini, penasaran dia. Dan ya Ibu ini kan gaptek, sehingga dia minta tolong bagaimana untuk mendownload TikTok dapat, langsung dapat inspirasi. Enak juga Mas, inspirasi satu kampung binaan satu orang kita. Nah gitu ya kan, kira-kira begitu. Iya. Nah, jadi hanya dia sering dengar Juma apa sih, siapa sih Juma ini, diskusi lintas agama. Tapi mungkin sama dengan yang lain, mungkin speakernya digedein kali ya, akhirnya Ibu ini tertarik. Itu kira-kira backgroundnya, sehingga Ibu ini mau meluk Islam. Dan semoga nanti Ibu ini bersyahadat, ya bisa syahadatkan semua satu keluarga. Itu harapannya kira-kira gitu. Masya Allah, mantap. Emang hebat Adinda aku ini Juma ini. Ada apa sih ini? Masya Allah. Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Kali-kali dong. Nggak sadar. Kasih tahu nggak ya? Kejam ini orang-orang Brunda. Kejam. Dulu banyak sekali itu. Gurunda dikerjain, Gurunda katanya jangan kasih tahu buka mic. Banyak sekali itu Saya orang. ngomong gini Bang Andi, Iya apa itu? makanya jangan terlalu sering mandi. Minimal Iya, iya. 2 kali sepekan mandinya. Itu masih luga, itu masih bom. Kesabaran dia. Syukran, Masya Allah. Jadi memang itu banyak loh itu yang mendengarkan suaranya Banyuma di mana-mana, nonton bareng gitu loh ya, pakai speaker aktif. Seperti kemarin siapa namanya yang Jesslyn. Terus banyak tuh. Kamu mendengarkan siapa? Saya mendengarkan diskusi lintas agama. Siapa yang kau dengar? Juma ini dan seterusnya gitu. Ini lagi barusan saya dihubungi Banyuma oleh 2 hari yang lalu. Hari Siapa, Untung, Bang? Hari Untung minta Banyuma untuk collab. Saya bilang tunggu dulu, dijadwal dulu. Habis itu ke Bang Haji, Bang Roma hubungin saya adminnya. Ya Banyuma iya. siap. Insya Ya Allah. gimana? Film saya juga udah mulai teasernya itu udah muncul di bioskop. Jadi kalau Anda teman-teman nonton film tuh sekarang itu sudah muncul film Doti Dendam Ilmu Hitam, itu sudah mulai. Sebelum penayangan film itu teaser dari film kita itu udah diputar. Tunggu ya, dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah bisa diputar. Oh ininya shot-shotnya ya, artinya Iya. adegan-adegan pendeknya. Iya. Wih, mantap. Ternyata Banyuma bintang film juga lah teman-teman. Masya Allah, artis juga nih. Sudah ada beberapa penawaran tapi masih ditolak-tolak juga. Masih konsentrasi dulu di sini. Ya, jangan terlalu artis lah. Jangan Nanti ikuti banyak. Raffi Ahmad. Gak usah lah. Nanti banyak orang yang bunuh diri. Betul. Oh ya, cek WA siapa yang mau WA nih? Belum ada. Belum sabar. Yang lain jangan WA dulu atuh. Inspirasi. Emang di Bandung sekarang?
lagi di Bandung. Siapa? Inspirasi. Iya. Di Manado, Gurunda. Jadi yang mau janjian ketemu di Bandung siapa? Nanti kalau pas Oh, acara mau ke sana juga. siap. Yalah, Oh. gua pecat lah kalau dia nggak datang. Tadinya pikir, oh beliau di Bandung. Di Manado sekarang. Manado. Iya, di Manado. Ya udah roh, urus jangan lah itu nanti ibu. Kalau di Minahasa dekat toh. Boleh. Ibu ini pasti marganya Mamahit itu. Mamahit. Apa itu? Mana belum ada dia. Mungkin lagi Teman-teman di bawah setuju ke Anda kalau Bang Juma menjadi artis? Enggak. Jadi bawa dulu dong, jangan Bang Juma yang ditanya. Wih, banyak yang setuju. Ya kalau Bang Juma jadi artis, ya nggak debat lagi. Gimana sih lu pada? Jawab dong tidak gitu loh. Nah gitu, jangan katanya. Kemarin penawaran ini film Silariang. Dengan apa lagi tuh? Film apa lagi yang kedua ini? Nanti aja lah. Nanti lihat Doti ini dulu kan. Film Doti ini udah terlanjur kemarin. Soalnya sahabat yang minta saya ikut di situ, ya udah, ayo, nggak apa-apa. Tapi kalau filmnya isinya adalah dakwah ya nggak ada masalah. Kalau benar-benar komersial janganlah, dipilih-pilih lah. Gitu aja sih. Kalau Doti kan dakwah Islamnya masuk di sana. Bagaimana memberantas hal-hal yang tidak berhubungan dengan Islam kan di sana. Ya. Ada dakwahnya. Karena Doti itu adalah ilmu sihir, teman-teman. Sihir. Ya, Kalau ilmu di Jawa sihir. itu kayak teluh, santet. Ya. Jadi Banjuma di sana itu sebagai kepala desa yang warganya itu cenderung mengarah ke sana. Gitu ya kira-kira ya Banjuma ya. Ya. Kisahnya. Ya. Sampai Baik, ada saya cek DM dulu. sampai ada yang difitnah gitu. Difitnah sampai ada pembakaran. Orang itu dibakar dikarenakan difitnah tukang Doti, padahal beliau adalah tokoh agama. Main sama Billy, Bang Billy, saya main sama Bang Billy. Tahu nggak? Arti itu pemain sinetron yang di Indosiar. Billy siapa gitu namanya? Orang Bandung juga. Ada nggak yang tahu namanya? Billy siapa gitu, lupa. Bukan Billy adanya Olga ya, bukan. Billy Lin. Bukan. Itu mah. Oh, bukan. Nggak benar itu. Bukan Billy Saputra, bukan. Bukan Billy Billy Dosen juga bukan. Bukan juga. Main sama anaknya siapa? Anaknya Billy Yahudi. Bukan. Bukan. Artis ini ya, lupa juga gua kemarin. Anaknya Mastur. Ah, itu dia, betul. Billy siapa? Bujagar, itu ya? Billy, Iya, betul. Oh, suaminya si penyanyi dangdut itu ya? Kayaknya sih iya. Iya. Si Lesti, suaminya Lesti apa Lesti? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Billy Bujagar. Betul. Yang orangnya brewokan, sering main di sinetron. Ya, betul, itulah dia. Saya janji beliau kopi, tapi nggak ada chat lagi dia. Ibu ini belum. Anaknya Mastur. Siapa lagi namanya? Pule. Ya. Ahmad Pule. Ibu itu mana? Belum naik. Belum ada. Mungkin banyak diserang kali ya. Teman-teman sekalian, cek WA Bang Handi. Oh, ini dia nih udah WA ada kedua. Ada Udah. KTP? Ada. Alhamdulillah. Oke. Udah. Oke.
Agama Kristen. Kristen. Udah. Ya, jadi teman-teman, Minahasa. iya, teman-teman, inilah untungnya kemudian. Anak buahnya Prabowo dia. Oh ya. Iya. Logonya, Masya Allah. Ya, inilah untungnya kalau kita itu punya api gitu ya. Jadi teman-teman yang masih takut, segan untuk masuk Islam, ada yang mempertanggungjawabkan mereka gitu. Nah, makanya mari kita dukung api ini ya. Teman-teman muslim yang ya saudagar-saudagar kaya yang bingung kemudian mau dikemanakan infak sedekahnya, silakan hubungi api. Ini ada ketua kita di sini, bendahara kita juga ada, sekretaris kita juga ada. Jangan sungkan. Dana itu kita tidak salah gunakan, karena dana di api itu keluar sama di MMCI. Ketika ada beberapa orang yang approve, menandatangani kemudian pencairan. Jangan sungkan. Jadi silakan mari kita dukung sebelum api ini bisa berdiri sendiri. Ya, usahakan api punya gedung yang besar, kalau bisa menyamai LAI ya. Siapa yang bisa mewujudkan itu semua ya kita. Bayangkan aja sampai Dinda Alip, ketua saya, mengatakan, dia nelpon, lama sekali nelpon, abang, janganlah abang yang jualan skincare, jangan abang yang promosikan gitu. Ya, mau kayak mana lagi? Kita harus berjuang. Ya kan? Kita harus berjuang. Kita harus punya tekad untuk memajukan yayasan api ini. Nah, sehingga saya mohon izin kepada ketua saya, ya promosi skincare itu anggap aja candaan, tapi ada manfaatnya untuk kita. Ya. Ada manfaat untuk yayasan kita. Karena sampai hari ini saya katakan kita belum ada donatur untuk api, belum ada. Kalau di Masjid Nur Maulidah, alhamdulillah sudah ada. Kemudian di Pondok IT, alhamdulillah juga ada yang bantu dari abang kita dari Johor. Itu selalu melalui saya melalui langsung ke bendahara untuk Pondok IT ini. Mudah-mudahan bisa kemudian anak-anak kita yang dididik di sana itu bisa cepat berkembang keilmuannya gitu ya. Tinggal di api ini yang belum. Padahal kalau kita pikir, bukan kita pikir, kenyataan yang kita lihat, umat Islam di negara kita ini besar-besar gitu ya. Mereka orang kaya, banyak aset. Kayak teman kita, Ibu Mary, ketakutannya ya harusnya kita sebagai api tampil sebagai pembackup beliau untuk melindungi beliau, memberikan ya setidaknya perlindungan. Wujud nyata gitu ya. Untuk memberikan keamanan bagi beliau, karena ujian akan datang, silih berganti bagi mu'allaf itu, makanya harus kuat. Oke, gimana Ibu Mary, kita udah siap ini? Iya, saya sudah kirim ATP. Masya Allah. Di Bang Handi. Iya. Jadi kita langsung syahadat ya Bu ya? Iya. Dinda Alif, gimana? Siap Gurunda. Masya Allah, siap. Oke, baik. Sekiranya ibunya sudah siap. Ya. Tadi ibunya belum bersedia, sementara belum bersedia untuk open cam ya? Belum. Ya. Open cam nanti bersama keluarga. Ya. Yang penting KTP sudah ada sama Bang Handi dan benar-benar beliau adalah non-muslim sebelumnya. Oke Ibu, ikuti saya boleh ya? Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang.
Ashadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Selamat ya Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah menjadi seorang Muslim. Insya Allah kita nggak perlu takut tidak pada siapapun. Apa yang kita khawatirkan kemudian dengan Islamnya kita, maka kita semua ini adalah bersaudara. Ketika ada apa-apa bisa menghubungi Bang Handi, bisa menghubungi saya. Di sini ada ketua API juga, ada bendahara, ada sekretarisnya dan pasukan-pasukan elit dari API yang bisa membantu ketika ibu ada keluhan, ada masalah yang bisa jadi terjadi setelah bersyahadat. Ibu bisa ikuti saya lagi ya? Bisa. Oke, ikuti saya Bu. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Subhanallah. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dan kemudian anak-anaknya justru bisa menjadi ikut beliau dan juga suaminya, sehingga pada keluarga beliau melahirkan tokoh agama Islam yang disegani di Manado ke depan. Demikian, amin ya rabbal alamin. Silakan Dinda, silakan. Baik, terima kasih Guru Nda atas kepercayaannya ya, dan para guru yang lain. Kita berdoa sejenak ambil berkah dari momen ini. Aku juga merasa terharu, mohon maaf Ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita berdoa memohon kepada Allah agar semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita atau harapan kita, yaitu diantaranya adalah ibu beserta keluarganya menjadi seorang muslim, satu keluarga atau muslimah, sehingga bisa bersama-sama masuk ke dalam jannah atau ke dalam surganya Allah. Amin. Kita berdoa sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami semua ya Allah, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, dari mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa saudara kami yang di antara keluarga kami yang masih sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jika sekiranya di antara saudara kami
keluarga kami, adik kami, ibu kami, bapak kami masih belum menerima Islam, masih dikeraskan hatinya dari Islam ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka semua menerima kebenaran Islam ya Allah, dan kami bisa bersama-sama masuk ke dalam jannah-Mu bersama keluarga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ibu udah jadi muslim. Alhamdulillah Bu, Ibu dapat saudara baru. Kita semua, Masya Allah. Kalau menurut saya dapat saudara banyak. Kalau dari ukuran saya yakin ya, ini juga sudah ada yang masuk di WA anak-anak saya. Katanya mereka tidak menganggap lagi saya keluarga, tapi saya bilang sama anak-anak, walaupun kita tidak akan membuang keluarga kita ya, keluarga saudara, tapi secara iman kita sekarang lebih banyak keluarga karena jangankan ini di Indonesia kan mayoritas umat muslim, jadi kita tidak akan ditinggalkan gitu. Jadi kita doakan saja mereka, jangan kalau dimarahin, diapain, nggak usah dibalas ya. Kalau tunjukkanlah kepada keluarga yang mana kita Muslim, berubahlah jadi karakter seperti apa yang diajarkan nanti di Muslim kan. Kalau kita nggak berubah, berarti nggak ada artinya kita masuk Muslim. Gitu. Jadi saya sama Bang Juma saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan pencerahan, menyadarkan saya dari selama ini menjadi pertanyaan di hati, dan sekarang saya sudah menjadi Muslim. Semoga Bang Juma dan teman-teman di sini umur panjang, sehat. Amin. Amin ya Allah, amin. Teman-teman keluarga saya yang masih saya rasa mungkin belum mengetahui, bukan tidak percaya, tapi karena belum mengetahui kebenaran. Mudah-mudahan kita doakan Bang Juma dan teman-teman yang punya ilmu untuk menjelaskan, diberikan berkah, sehat, Amin. lebih banyak lagi yang terselamatkan gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Doakan saya karena sampai besok PR saya untuk bicara sama suami, sama anak-anak. Alhamdulillah sangat memahami kalau saya bicara, karena saya jadi panutan ya sebagai ibu. Mudah-mudahan saya bukan ini ya, saya yakin agak gampang untuk memberikan pemahaman. Tinggal mungkin suami ya pasti ada pengaruh dari keluarganya atau apa, tapi nggak ada masalah. Saya yakin kalau saya sudah dipanggil, saya tidak akan meninggalkan keluarga saya.
Terima kasih. Sehat lagi terus. Amin. Bu Joyce semangat dulu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir Bu, Allahu Akbar. 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 Masya Allah. Saya ada pesan sedikit Bu, boleh Bu? Iya, iya. Ibu kan mualaf nih, ditonton oleh lebih dari 4.000 orang. Nah, biasanya Bu, biasanya setelah ini Ibu akan banyak mendapatkan DM atau pesan di TikTok ini. Mungkin ya mungkin mereka tidak suka Ibu menjadi Muslim. Nah, mereka akan mencoba memelintir ayat-ayat Al-Quran kami di depan Ibu nanti. Nah, itu jangan terpengaruh Bu, itu berbahaya. Enggak. Ya. Enggak. Pasti banyak yang begitu, betul ya Ustaz Alif ya? Betul ya Guru Nda? Iya. Biasanya begitu. Itu. Iya, jadi pasti. jangan naik ke komal-komal, jangan sampai naik ke komal-komal yang sekiranya Ibu belum tahu tuh siapa tuh. Kalau Ibu mau naik, ini namanya komal ya Bu, ini namanya komal inspirasi kehidupan. Nah gitu, kalau dalam TikTok, saran saya Ibu naiknya di komal-komal kami aja. Itu. Dan banyak yang nyamar-nyamar jadi kami Bu. Banyak yang pakai fotonya Guru Nda Zuma, fotonya Ustadz Alif, itu banyak Bu. Nah makanya jangan sembarangan naik ya Bu ya, saran saya gitu ya Bu. Ya, iya. Oke. Gitu aja sih dari saya, Guru Nda Zuma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu tolong nanti habis ini tinggal tanda tangan di atas HPS bersih ya Bu ya. Dikirim biar sertifikat mualnya tetap segera dibuatkan. Oh iya, saya ini ya nanti saya kirim lagi ke WA tadi ya. Iya. Iya. Makasih. Ibu ini cerdas teman-teman. Mungkin ada, siapa tahu ada lagi teman saya kemarin, bukan teman saya. Teman saya kemarin mau dinaikkan, biar saya turun lagi untuk tanda tangan, sekalian dengar-dengar aja dulu. Didengarkan dulu Bu syaratnya habis memeluk Islam itu seperti apa Ustadz Alif, silakan yang poin-poinnya Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bang Handi. Seperti biasa kami menyampaikan ketika orang itu masuk ke dalam Islam. Pertama, tadi sudah disampaikan ya, salah satu dalilnya oleh guru kami Bang Zuma bahwa surah Al-Anfal ayat 38, ketika orang itu menghentikan kekafirannya, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Terus berikutnya juga Allah mengabarkan ketika orang itu beriman, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Bahwa kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya apa? Anda menjadi seorang mukmin yang sejati atau muslim yang sejati, apa yang menjadi perintah di dalam Islam wajib dilakukan. Kewajiban yang ada di dalam Islam laksanakan, yang menjadi larangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu, karena itu kewajiban buat seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, maka wajib dijalankan. Berikut ibadah yang lain, puasa Ramadan, zakat, naik haji bila mampu, dan seterusnya. Dan ibadah-ibadah yang lain nanti bisa dijelaskan berikutnya. Itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, wajib ditinggalkan. Mungkin sebelumnya ini itu dibolehkan, banyak hal yang kebolehan, tapi di dalam Islam sesuatu yang diharamkan, maka jangan dilakukan. Nah itu. Berikutnya adalah bahwa ketika menjadi seorang beriman, memang Allah kabarkan akan ada ujian menimpa ke seorang yang beriman. Al-Quran mengabarkan surah Al-Ankabut ayat 2 bahwa manusia apakah mengira ahsiban nasu ayutraku ayakulu amanna billahi wa hum la yuftanun, gitu, bahwa apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata beriman dan mereka tidak mengalami cobaan. Nah, artinya apa? Di situ dijelaskan sampai ayat berikutnya bahwa kita ini akan mengalami banyak ujian nanti yang akan kita lalui. Itu bukti bahwa keimanan kita, perkuat iman kita lalui ujian itu, karena Allah juga kabarkan wa mayyataqillah fahuwa hasbuh, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillahu
Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Fokusnya adalah bertakwa kepada Allah, tetap yang ditakutkan hanya Allah, jangan takutkan yang lain kecuali hanya Allah saja. Nah, yang baru mu'alaf disunahkan mu'akad, artinya yang ditekankan bahwa Anda melakukan mandi besar sebagaimana perintahnya dari Rasulullah. Kalau laki-laki biasanya diperintahkan khitan, karena ini perempuan tidak harus, maka nanti lakukan mandi besar. Niatkan saja saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu dibasuh seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuh dari sebelah kanan dulu, kiri dulu, semua dibersihkan, anggota tubuh dibersihkan, semua dari lubang mata, hidung, telinga, semua yang ada dibersihkan, ya. Jangan lupa juga nanti perdalam ilmu Islamnya sebagai muslimah, nanti karena ada aturan tersendiri, ada masa haid dan sebagainya. Ketika lagi haid, ibu tidak boleh menjalankan ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Nah, begitu ibu, pesan dari kami, semoga tetap ibu istiqomah menjalankan Islam, tetap perkuat imannya, dan semoga makin hari makin kuat, dan semoga keluarga segera menyusul dan dengan mudah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin dari saya itu dulu, dari para guru yang lain sekiranya ada yang kurang boleh tambahkan. Terima kasih. Saya kira cukup. Sekali lagi ibu, tetap semangat. Kalau ada sesuatu jangan lupa hubungi kami. Insya Allah kami selalu bersinergi dengan ibu. Karena mualaf itu ya memang harus kami dampingi sampai benar-benar mandiri. Ya. Itu aja Bu. Oke. Ya, terima kasih Bang Alif sama Bang Handi dan Bang Inspirasi dan semua yang Bang ada Juma, di sini. Bang Juma. Bang Juma khususnya gitu. Iya Ibu, Masya Allah. Mungkin jangan bosan-bosan kalau saya mau bertanya nanti. Iya. Dan untuk belajar, saya mungkin mulai besok saya akan cari buku-buku untuk menuntun ya, biar kita paham lebih cepat. Mungkin itu saja Bang Juma. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sebelum turun, next berikutnya diganti foto profilnya ya Bu ya. Oh pasti. Siap Ibu. Iya pasti. Iya. Siap. Nanti saya mau Ibu kalau butuh apa-apa, misalnya buku-buku Islam apa, Ibu hubungi saya aja. Insya Allah kami akan kirimkan ke tempat Ibu. Itu intinya. Oh Siap. iya. Oke, terima kasih. Nanti saya mungkin bilang supaya jangan sampai kalau saya masuk lagi berarti foto saya sudah diganti dengan Iya, Bu, iya. wafat Allah ya. Nanti saya cari ya. Siap. Ibu minta tolong Ibu kirim DM ke saya, minta kirim alamatnya. Mau ngirim paket itu mukena sejadah paket lengkap untuk sholat Ibu. Oh iya siap, makasih. Iya. Makasih. DM di akun ini Bu, DM di akun ini saya. Oh ya, inspirasi kehidupan ya. Siap Ibu, siap. Makasih Sebelum turun takbir dulu Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebelum turun juga hindari dulu untuk sementara bersama suami ya Bu ya. Maksudnya yang berkaitan dengan yang biasa sebelumnya dilakukan sementara ditahan dulu. Siap. Ya. Siap. Oke. Siap, paham. Siap. Ya, terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku follow juga ibunya. Silakan Bang Inspirasi disampaikan yang saya tadi. Silakan. Siap Bang Andi. Teman-teman 4,3 ke 4,3 juta orang teman-teman yang ada di bawah. Berhubung ada pesan dari Bang Handi bahwa di mana kita ada khusus rekening donasi untuk para mualaf teman-teman ya, demi kepentingan kita bersama. Ini bukan menikmati untuk api sendiri enggak, tapi ini untuk kemaslahatan umat teman-teman. Untuk perjuangan kami semua. Betul semuanya.
Dan ini dipentingkan untuk keperluan yang membutuhkan teman-teman, di mana donasi itu akan disalurkan ke rekening MMCI BTN. Nomor rekeningnya disebutkan Bang Andi, boleh? Iya. Siap. Nomor rekeningnya itu 401 tambah 3000 tambah 17173. Saya ulangi lagi teman-teman. 401 ditambah 3000 ditambah 17173. Gitu teman-teman. Dan saya dapat informasi lagi teman-teman, ada dari hamba Allah telah mengirimkan senilai 500.000. Alhamdulillah dari hamba Allah. Alhamdulillah hari ini saya baru dapat DM. Mudah-mudahan pemberian beliau itu diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bang BTN teman-teman. Jadi saya ulang ya. Untuk perjuangan kami untuk usus mualaf gitu ya di Makassar Mualaf Center Indonesia, di Bank BTN nomornya 401 tambah 3000 tambah 401 tambah 3000 tambah 17173. Bank BTN kira-kira begitu. Oke. Betul Bang Andi, betul. Ini rekening yayasan juga ya, Yayasan Mualaf Center, Mualaf Center Indonesia. Sedangkan untuk kemudian perjuangan para apologet dalam hal ini untuk menjadikan wadah tindakan nyata pergerakan para apologet itu kan semuanya berpacu di dalam Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi saya sendiri sebagai ketua pembina menghimbau kepada saudagar-saudagar kaya kita yang bingung kemudian mau menginfakkan hartanya, zakat hartanya kemana gitu ya. Saatnya lah kemudian untuk api ini dijadikan sebagai satu kendaraan besar pemersatu umat, kemudian untuk membentengi akidah umat Islam di negara kita ini. Jadi jangan sungkan kemudian untuk membantu api apologet Islam Indonesia. Kalau bukan kita umat Islam ini lalu siapa lagi? Ya Bang Zuma tidak mungkin seorang diri kemudian. Dinda Alif, Bang Handi semuanya, Dinda Ardiansa, Bang Arif, Bang Madu, Vera Esta dan Inspirasi itu tidak mungkin bisa untuk mengcover semua, melawan semua gerakan-gerakan misionaris di luar sana hanya dengan kita beberapa orang ini. Ya, tapi meskipun kita nggak terlalu banyak yang duduk di sana, tapi kalau seluruh umat Islam, jangan seluruhnya deh, separuh dari umat Islam di Indonesia ini ikut mendukung kemudian pergerakan apologet Islam Indonesia, saya yakin ya bahwa trik yang digunakan para misionaris, siasat ataupun strategi yang mereka gunakan bisa kita lumpuhkan. Buktinya ibu yang tadi dari Advent ya mau dan bersedia mengajak suami dan anak-anaknya untuk ikut ke Islam. Karena apa? Karena mendengarkan debat. Ya kan? Ada manfaatnya bukan? Ada banget. Ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya orang mendengarkan si suma-suma ternyata mendatangkan hal yang positif. Ya untuk itu ayo mari kita berjuang bersama. Minimal kalau Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian tidak mampu kemudian untuk terjun langsung di lapangan seperti yang kami lakukan, minimal dukung kami. Dukung kemudian api ini supaya menjadi yayasan besar sehingga bisa menaungi umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Demikian